Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, ada tanya jawab. Saudara ya, ini tanya jawabnya sekitar tentang apa yang saya khotbahkan. Yang saya khotbahkan itu pasti berbicara mengenai tentang grup pertumbuhan rohani kita. Masalahnya, kesulitannya, tantangan itu sebenarnya kita butuhkan. Oke, dengan saudara bertanya, mungkin membantu saya melihat bagian-bagian yang tak terpikirkan oleh saya. Atau dengan saudara bertanya, saya mendapatkan suatu insight untuk membuat suatu khotbah dan lain-lain saudaraku. Baik, kita buka firman Tuhan dari dua bagian. Satu dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 42. Injil Matius pasal 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Firman Tuhan bagi kedua, Roma pasal 5. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian firman Tuhan yang kita baca. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan, saya membuka picture of life, bagian daripada gambar kehidupan kita anak-anak Tuhan sampai dengan sekarang. Saya tampilkan dua saudaraku ya, seorang pria, seorang wanita, supaya kita bisa melihat apa yang kita hidupi di zaman sekarang ini. Ini yang pria dulu. Pria ini adalah seorang jemaat yang saya kenal cukup lama, seorang pengusaha besar saudaraku, punya beberapa perusahaan. Tapi setelah COVID begitu hebat saudara ya, dia beritahu saya beberapa perusahaan saya harus saya tutup gitu. Sulit sekali melewatinya dan pasti rugi besar dan masih ada hal-hal yang mesti diselesaikan di bank. Kemudian dia katakan lagi, saya mulai merintis 2 bisnis yang baru. Dan juga karena masalah keuangan begitu rumit COVID itu, timbullah masalah di rumah tangga saya, masalah anak lah, masalah hubungan suami istri lah. Banyak hal yang membuat saya itu cukup bingung bagaimana menghadapinya. Finansial itu menciptakan banyak keresahan dalam kehidupan saya. Dijelaskan begitu. Dia jelaskan, nanti baru ini dia mulai bosan lagi. Pak, rasanya ya, saya ini kalau berdoa itu ya gak ada rasa apa-apa lagi. Gak ada rasa apa-apa. Dulu saya aktivis gereja, saya ikut full gospel, saya melayani ini itu. Tapi sekarang ya Pak, doa aja gak rasa apa-apa. Kenapa ya Pak? Saya juga gak tahu kenapa.
Ini satu saudaraku ya, satu. Yang kedua jemaat wanita. Jemaat wanita ini juga jemaat lama gitu. Pak Pendeta, saya tahu sejarah hidup dia, kasihan sih saudaraku. Di tengah perjalanan hidup saya sampai setua ini ya, saya kehilangan beberapa keluarga yang saya sayang. Baik mereka yang dibawa Tuhan pulang masih muda sekali atau yang sudah tua begitu. Tapi yang menjadi masalah buat hidup saya Pak Pendeta, masalah saya dengan suami saya. Saya tidak tahu saya harus bisa bertahan berapa lama begitu. Sampai hari ini, sampai setua ini lupa. Suami saya itu orangnya, pembawanya itu curiga terus, Antoni. Curiga terus. Sama saya curiga, sama pembantu curiga, sama karyawan juga begitu. Saya nggak tahu saya harus hadapi berapa lama. Saya udah tahan dari muda, Pak, dari muda, anak-anak masih kecil, sampai anak sudah kuliah, sudah sendiri sampai hari ini, Pak. Saya masih bertahan. Saya mau tahan sampai berapa lama, Pak Antoni? Suami saya itu terlampau curiga. Orang seperti itu dalam dunia psikologi disebut obsesif paranoia, begitu saudaraku. Jadi orang yang curiga terus merasa memiliki semuanya. Anjing pun dia curiga loh. Itu Pak, suami saya kalau anjing itu lihat dalam hati dia curiga mau ngapain. Kenapa anjing lu dia begitu lama gitu. Sampai suami saya itu Pak bisa tiba-tiba rebut handphone saya Pak. Dia membaca. Jadi saya ini siapa? Saya seperti hidup dalam penjara. Dia bisa rebut handphone saya. Ada apa? Jadi apapun yang saya lakukan selalu dia mau curiga terus Pak. You transfer uang apa-apa semua. Jadi saya nggak ada hak untuk hidup. Tidak ada privasi sedikit pun. Saya mau tahan berapa lama ini Pak Pendeta begitu. Kalau masih muda, ya oke lah. Anak-anak masih kecil. Sekarang sudah tua. Saya mau tahan berapa lama? Ini dua masalah picture of life dalam hidup kita, saudaraku. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Yang satu sudah kehilangan kekayaan dengan Tuhan. Sudah die. Udah enggak. Hangat pun sudah nggak ada, udah dingin, masalah doa pun gak ada rasa getaran, semangatnya hilang. Kenapa? Saudara sekalian, ibu ini mengatakan, saya udah minta Tuhan berkali-kali dalam doa saya, air mata saya, setiap kali diperlakukan saya nangis, yang bisa saya hampiri itu Tuhan Pak. Tapi kok sampai sekarang Tuhan tidak jawab saya. Jadi saudaraku, 20 ini menjadi hati dingin sama Tuhan pun menjadi kok begitu Tuhan. Poin paling besar adalah ada unresolved problem. Ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, tidak selesai begitu. Tanpa disadari masalah yang tak terselesaikan itu yang berlarut-larut itu ditambah dengan masalah yang baru itu saudaraku, membuat hati kita itu dingin. Membuat iman kita itu redup. Ini pengusaha pasti dia nggak tahu kenapa, tapi I know. Bisnis ini nggak bisa, ini nggak bisa, doa juga, ini juga. Lama-lama tanpa dia sadar itu tidak tiba-tiba itu, perlahan tapi pasti kosong, nggak jadi, doa kosong nggak jadi. Dia mulai merasa Tuhan kok tidak peduli dia ya, begitu. Lama-lama betul-betul hilang itu gairah ke Tuhannya itu, hilang. Nah ini kita harus hati-hati jemaat, kita harus hati-hati, termasuk ibu ini. Aku udah doa, udah minta, sampai udah segini Tuhan tidak jawab apa-apa. Aku nggak belajar untuk melawan Pak, saya nggak belajar untuk cari wanita pria lain, enggak Pak. Aku setia di dalamnya, tapi how long saya harus stay seperti itu. Saya doa, saya nangis sekian puluh tahun, tapi Tuhan tidak memberikan sesuatu yang apa begitu. Ini saudara sekalian, kita ini sering sekali merasa semua persoalan kita hadapi itu waktu kita sampai kepada Tuhan itu, Tuhan harus selalu menyelesaikan masalah kita. Enggak begitu loh. Tidak begitu. Harus kita pahami betul, ada bagian beberapa masalah kita yang besar itu Tuhan turun tangan. Yes,
Seorang alami, saya pun alami itu. Tapi ada juga dalam bagian hidup kita itu kelihatannya Tuhan belum atau tidak turun tangan. Di situ kita harus hati-hati. Jangan misunderstanding God. Gitu. Ada bagian hidup ini yang Tuhan say no. Ayat yang baru kita baca, sengaja saya baca itu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu pokok, berapa pokok dari kita termasuk Yesus waktu doa, Bapa say no. Bapa, jikalau mungkin biarkan cawan pahit ini berlalu daripadaku. Cawan pahit itu naik ke atas dosa. Buktinya Yesus dipakukan, berarti kan cawan pahit itu gak boleh lewat, dia harus minum. Berarti Tuhan say no, kan begitu kan? Can you imagine kalau Tuhan say yes? Kita semua masuk neraka, bos. Gak ada penyelamatan. Waktu Tuhan bilang no, ada suatu kepentingan di depan. Ini prinsip Alkitab. Tapi kadang dalam realita kehidupan kita nggak mau mengerti kenapa Tuhan tidak kasih saya. Itu pria itu teman itu. Kenapa Tuhan tidak kasih saya bisnis 1, 2 maju lagi supaya saya bisa cover utang saya? Why? Kenapa Tuhan tidak tolong suami saya diubah supaya aku bisa hidup hari tua itu lebih sedikit ceria lah Pak. Baru senang sedikit pulang dia sudah pasang muka seram. Kayaknya aku mau gimana? Begitu. Kenapa Tuhan tidak tolong? Begitu. Ada bagian dari hidup kita itu selaku you and me yang Tuhan say no. Coba lacak, ada nggak? Ya. Nah kalau ada, saya mau tanya, you painful nggak di situ? You sakit hati nggak di situ? You kecewa nggak di situ? Ada suatu akar pahit yang kamu tanam begitu lama nggak? Kalau seperti itu harus hati-hati. Lama-lama kita akan kering rohani kita karena sudah tersimpan sesuatu mesiu di dalamnya ya yang membuat kita itu meragukan Tuhan itu. Be careful man. Saya ada beberapa bagian dari hidup saya yang Tuhan say no. Satu waktu saya sekolah pendeta, aku ingin punya istri pendeta juga. Nggak dosa kan itu? Oke kan? Alasannya pun good. Kalau saya punya istri pendeta, nanti kalau saya sakit, istri saya ganti khotbah. Bagus kan? Tuhan tidak kasih. Tuhan kasih anak majelis. Saya dari bilang anak majelis selaku. Sekarang saya lihat suami istri pendeta, sama-sama pendeta juga tidak bagus-bagus amat. Kalau ribut sama-sama buka Alkitab begitu. Saya buka Kejadian, dia buka Wahyu. Nah kalau istri yang sekarang enggak, kalau ribut saya buka Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin, amin. Tutup. Gak ada suami lain yang harus meribut. Dulu kita kalau ribut lempar handphone. Ini kalau pendeta lempar Alkitab terus. Itu satu yang Tuhan say no. Yang kedua, waktu saya married, anak saya istri hamil 9 bulan, 2 hari lagi melahirkan. Itu tali air sampai mati gitu loh. Waktu treatment lahir normal, ini ada darahnya, tangannya terbuka, dia mati. Sebelum lahir normal saya masih doa, aku percaya Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup membagikan orang mati ini. Saya doa semalaman itu, saya topang tangan di perut istri saya. Saya berharap Tuhan itu keluar anaknya hidup begitu. Mati itu God say no. Ini suatu fakta hidup dalam Quran. Kita orang percaya harus kita perhatikan. Kalau tidak dangerous lugu, dangerous lupa. Karena hubungan yang lepas, hubungan yang kamar dan dingin itu dia tidak terjadi saat ini. Kalau you sadar dia akan keluar apa, tapi dia pelan-pelan. Sadar suatu you sadar itu sudah dingin. Saya kalau ilustrasi seperti saya kalau monyet itu, ketika naik pohon yang tinggi, dia peluk pohonnya enak tuh, dia tidur pelukan, dia nggak sadar dia jatuh. Ketika dia sudah enak karena angin sepoi-sepoi, dia udah melorot pun dia nggak sadar. Tapi kalau sudah di bawah baru dia sadar udah jatuh, itu kerohanian itu. Kadang-kadang kita pikir kita masih rohani, padahal sudah tidak. Ini bahayanya rohani ini. Kadang-kadang kita pikir kita masih pelayanan, pada dalamnya kosong. Tuhan pernah tegur orang Farisi Israel, kamu itu seperti kuburan yang luarnya putih bersih, dalamnya busuk penuh tulang belulang. Bikin dalam guru spiritual
believe everything is okay kok. Not okay. Not okay. Hati-hati dalam hal ini. Maka diperlukan suatu kepakan hidup, memang hidup sesuai berikan alasan ini. Bertanya kepada jemaat, bagaimana kamu hidup sekarang? Apakah peristiwa yang menyedihkan, kemenangan, menakutkan, tragedi, dan peristiwa menyenangkan, berkat luar biasa kamu dapat itu? Dua peristiwa itu baik terjadi hari ini, lusa, maupun yang sudah 2 tahun, 5 tahun lalu, semua itu tetap nggak menjadi sebuah jembatan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Itu penting. Jangan hanya masalah berkat membuat kamu dekat sama Tuhan. Masalah yang sulit, keuangan susah, rumah tangga membuat kamu itu jauh dari Tuhan, itu something wrong dalam kerohanian kita. Ya. Jadi senyum, air mata tetap harus suatu jembatan membawa lebih dekat kepada Tuhan. Kasusnya dua orang itu tadi. Ketika Tuhan diam, when God keep silent. Ketika Tuhan kelihatannya tidak bekerja, hati dia tidak lupa. Kok sama aku begitu? Dan kita manusia itu begitu. Mulai melihat kiri kanan biasanya. Kok dia ditolong? Kok aku tidak? Kok dia ditolong? Dia hidupnya lebih jelek dari saya, lebih banyak dosanya. Kok dia dapat? Kok aku enggak? Tambah curiga kita loh sama Tuhannya itu. Sudah blaming God di situ. Nah kalau sudah begitu saudaraku, nggak usah ngomong lagi. Ke gereja pun nggak mau. Apalagi doa. Gereja pun sekali-sekali aja. Nggak mau. Saya punya jemaat. Waktu saya khotbah, puluhan tahun saya khotbah, dia selalu duduk di belakang saya, suami istri ya. Pak Tony, waktu COVID istrinya bosan. Saya ajak suami saya doa, bisnis suaminya habis. Kena COVID itu. Saya ajak dia rumah, dia mau. Dia bilang, buat apa? Siapa itu Yesus? Dia ngomong, siapa itu Yesus? Dia nggak mengenal. Life itu begitu loh. Antara you dan saya selalu, problem apa yang kita tidak bisa hadapi? Even kita kaya, terkenal, muda, sehat, something will happen dalam hidup kita. Iya loh hidup ini. Jadi bagaimana caranya ketika masalah yang kita hadapi itu, when God say yes, sudah nggak usah dibahas, gak ada problem itu. Tuhan say yes, apalagi tentang berkat. Semua orang pintar itu, semua orang rohani, semua orang menggebuk untuk Tuhan. Gak usah diajar itu. Tapi masalah adalah when God say no. Masalah ada sesuatu yang kau ingin sekali tidak kita dapati. Masalah ada sesuatu yang kita jaga begitu lama, begitu protektif, tiba-tiba lepas dari pegangan kita. Itu anak yang kamu sayang tiba-tiba meninggal. Suami istri yang kamu sayang bukan sakit kok Pak, dan tidak tua sekali kok. Tiba-tiba COVID begitu aja 2 hari sudah nggak ada. Bisa cerit luar biasa. Tuhan apa yang saya sembahyangin? Tuhan apa? Saudara bisa hitung jasa jadinya loh. Saya ini, saya itu, saya ikut pelayanan puluhan tahun di gereja. Gereja saya ikut bangun, ini itu. Nah sekarang kenapa Tuhan hanya masalah ini tidak peduli? Ya saya doa kasihlah Tuhan. Itu jadi kami hidup tidak lengkap dari keluarga. Toh suami juga bukan karena sudah tua, masih muda. Begitu aja karena COVID. Kenapa you tidak peduli? Itu bisa begitu. Seram ya, kalau saya utarakan begitu hidup kita ya. Jangan lupa ada satu oknum yang berbeda. Setan, iblis dan kawan-kawannya itu menggunakan cara begitu untuk kasih tahu kita Tuhan tidak peduli kau lain. Buat apa? Mereka mentawarkan sesuatu yang lain, ilah lain. Ini mungkin bisa tolong, ini mungkin bisa tolong. Buat apa? Tuhan diam kan? Ini bisa, itu sangat mungkin terjadi. Jadi saudaraku, dalam realita kehidupan kita hadapi itu, Alkitab ngomong loh, Mazmur 24 ayat 10 itu, ketika engkau tawar hati pada saat mengalami kesesakan, kecillah kekuatan. Tapi ayat yang saya baca beda. Roma 5 pasal 5, penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Bagian itu harus kita pahami dalam hidup.
Saudara kenal saya korban di sini saudaraku kira-kira 4 tahun yang lalu ya, sebelum saya operasi bypass jantung. Saudara sekalian, hidup saya yang saya alami saudaraku ya, itu pahit yang getirnya itu luar biasa. Tapi itu tidak membuat saya sampai seperti kedua jemaat itu, tapi malah membuat saya melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Ada unik, saudara perhatikan. Saya ini saudaraku dulunya bukan Kristen, bukan. Saya terhindar dari 3 kali kematian. Dulu waktu muda itu saya orang yang gagal hidupnya gitu. Saya gagal kuliah, masalah finansial itu. Jadi akhirnya saya menjadi orang yang stres, depresi. Saya sudah mencapai depresi tingkat akut fase kelima seperti Kokoli, saudaraku, gitu ya. Fase kelima itu commit suicide, saudaraku. Saya sampai udah telanjang saya di jalan itu, ya. Ditangkap keluarga, dimasukkan rumah sakit jiwa di depan Usada itu sekarang udah ada, dulu Dharma Jaya itu, saudaraku. Ditangkap, dibawa, tapi nggak usah takut ya, sekarang sudah gila. Itu saya percaya Tuhan Yesus rumah sakit jiwa loh, waktu saya umur 26 itu. Ya, itu ya, saya ada 3 kali kematian. Suatu tim orang sakit jiwa itu benci kalau dibilang dia gila. Orang sakit jiwa itu begitu. Dibilang sakit jiwa marah dia, saudaraku. Maka dia mau tinggal sama keluarga. Dia tinggal sendiri kos, itu yang membahayakan. Orang sakit jiwa itu boleh tinggal sendiri. Nggak boleh kamarnya itu bisa dikunci dari dalam, saudaraku. Dia gigit di dalam sampai mati. Orang sakit jiwa itu. Ya. Saya tinggal di kos suatu hari, kos daerah Lokasari itu. Saya pakai celana pendek keluar, jalanlah sampai ke Hayamuru Gajah Mada. Saya udah pegang besi-besinya. Suara kiri kanan itu bukan setan, itu suara orang sakit jiwa. Suruh lompat. You punya topi sarjana ada di bawah. Di mana? Saya belum kenal Tuhan Yesus, baru kenalnya di rumah sakit jiwa. Karena sakit rumah sakit jiwa itu ada penginjil datang, menginjili, ajak nyanyi, menginjil, kita gila-gila ikut nyanyi, selalu nyanyi. Saya tahu Bapa, Anak, Roh Kudus, saya tahu itu 3 itu, saya tahu itu. Sudah pegang besi, percaya atau tidak? Saya bilang kaki saya kaki Yesus, tangan saya tangan Roh Kudus, hati saya hati Bapa. Kalau lompat mati itu protokol itu jalan itu, turun lagi lurus belok kiri maka besar. Dekat Lokasari ini dulu rel kereta api jadi bawah, sekarang di atas. Ya kan, saya di rel itu. Orang sakit jiwa nggak sadar bahaya. Saya dulu di rel. Orang sakit jiwa, kamu panggil dia John, yang ada terus teriak dia, dong, kaki dia kembali ke dunia nyata kita. Kok nggak dia kembali ke dunia hayalan, begitu tuh. Saya duduk di situ, suara itu ngomong, sebentar lagi topi sarjana datang. Saya di-tracking oleh seseorang, mau mati kamu ya, itu rel kereta api. Saya kaget tuh, saya keluar, ini rel kereta api ya, rupanya bukan topi sarjana datang, tunggu kereta api datang. Itu berbahaya itu, hancur itu badan. 2 kali mau mati tidak mati. Setelah saya selesai kuliah sekolah pendeta, saya mulai banyak ya, ke banyak kota, dikenal orang bekas pendeta, bekas orang gila, saya dikenal itu saudaraku. Ya. Udah kemana-mana. Nah, 4 tahun terakhir saya kena serangan jantung. 5 tempat penyempitan itu udah gede-gede itu 80, 90 di tikungan itu 90% gitu begitu ya, cuman rame lah. Antoni bypass, ada yang bilang jangan, pro kontra keluarga juga. Bahkan cepat bilang gak usah Pak, pakai herbal aja ibu-ibu ini. Saya punya Pak, itu kunyit lengkuat jahe sama cuka apel, dia godok di cuka apel ini kan ada yang botolnya bulat yang tinggi itu, dia buat 5 botol, minum Pak, pagi siang malam, bersih tuh Pak. Gua minum itu men, gak bersih juga ini, kuning bau, gigi kuning, mata kuning, hampir kayak gitu sama saya. Nggak bersih, datang lagi itu 5 botol lagi loh. Nggak kena sekarang jantung juga mati gitu kan. Tapi dia baik, mau nggak Pak? Tulus, Pak makan aja, biar bersih. Mau gimana? Ada ibu-ibu yang lebih lucu lagi, Pak saya udah doain untuk Antoni, baik sini ibu, tapi mau marahin kasihan juga. Saya udah doain Antoni, kenapa? Saya lihat di surga ada jantung siapa? Ada mata,
itu saudaraku. Akhirnya gak tahan lagi, saya masih korban kemana-mana. You see my life. Ya, saya masih korban ke Singapura, ke Melbourne, ke Perth, saya masih korban. Saya pikir, kok tiba-tiba saya kena serangan jantung itu di pesawat atau di toilet di airport, kan udah mati. Malu apa sih kalau orang sudah mati? Ya kan? Saya nggak malu lagi, orang hidup terancam aja aku malu. Ya, saya pikir kalau saya panggil orang bertobat ini, udah mau mati pun masih sungguh datang saya panggil mereka setelahku. Akhirnya harus operasi. Udah gak bisa. Kepenang. TSM itu galak itu men. TSM itu galak itu. Malam dia kateter tuh dia lihat. You punya jantung kiri kanan kecil. Darah itu dari situ. Hanya makan darah dan obat darah pengencer kau bisa eksis. Kau nggak sudah lewat itu. Two option for you. Serangan jantung atau bypass. Saya pilih bypass. Kalau saya pilih serangan jantung itu gila lagi namanya. Ya, oke. Obat gula, obat-obat. Gue cetak aja makan lagi. Oke. Jumat operasi. Ini masih berapa hari? Pas hari Rabunya. Keluarga belum ada. Saya sendiri yang datang semua. Saya kemana sendiri. Pagi turun dari hotel itu mau makan, kok gelap. Serangan jantung bu, gelap ini lidahnya mencium. Serangan jantung bu, jangan main-main itu di sini kayak pisau, sakit sekali. Cepat masuk kamar, gelap gitu. What can I do? Dan ada keluarga. Saya duduk, Tuhan operasi saya mau, tapi ini serangan jantung. Saya harus buat apa? Secara manusia, aku ingin hidup, tapi Tuhan, Engkau mau apa, aku ikut. Haknya Tuhan itu. Saya tidur 20 menit saya bangun dong. Jemput istri di airport, on the way ke hotel. Saya bilang ini serangan jantung tadi. Operasi Jumat, gimana loh Kamis second attack. Ya doalah, saya doa. Dokter itu asisten yang akan operasi saya telepon. Bapak datang hari ini ke rumah sakit untuk opname. Kamis operasi. Kan aku Jumat. Itu pasien yang operasi hari Kamis, dia lupa, dia makan obat darah pengencer. Saya dipindahkan ke Kamis seraku. That is beyond my ability. Bukan aku itu Tuhan itu. 9 jam operasi saya seraku. Saya lewat, enggak mati, tidur seraku. Nah, kemudian balik ke Jakarta 2019 akhirnya juga awal 2020 itu COVID kan seraku. Luar biasa, pulang ke Jakarta, COVID melambung tinggi, nggak boleh korban, setahun harus rest itu, karena jantungnya itu kalau rest itu bahaya. Harus baru setengah tahun lagi rest. Saya ada diabetes, papa saya diabetes, dia warisin pabrik gula buat saya, cukup beli sangat banyak itu. Jadi diabetes itu kena di mata men. 6 bulan kemudian kena di, saya sejak diabetes umur 26, kena di mata ini buta itu gak kena lagi, karena di sini juga. Jadi terjadi pendarahan di retina, pendarahan penglihatan dari 100 turun terus 90, 80, 70, 60 turun terus sampai tinggal 16%. Kabur ini, HP gak bisa lihat orang, ada orang tapi gak bisa lihat wajah gitu. Dokter Jakarta gak berani operasi. Ini udah buta, kami gagal, you buta total. How? Gimana ini? Sulit kan? Ada di telekonferensi dengan Dr. Donald Yu di Singapura. Come, we have technology. Gimana mau come? COVID dan saya belum vaksin, harus minta surat Menteri Kesehatan Singapura. Rasanya bagi saya jauh sekali. Di kamar duduk sendiri, saya mau beramal. Mau komplain, mau marah sama Tuhan, kayak teman kita dua tadi itu, aku tidak mau. Mau komplain, aku ini, itu, ini, sudah melayani engkau ini, kok gini, aku tidak mau. Saya tidak mau. Bukan itu style saya, bukan itu rohani saya, aku tidak mau. Dokter Jakarta bilang, dokter Singapura juga bilang, karena pendarahan itu mata, banyak pasien itu darah itu. Kayak itu sarang laba-laba itu bergaris-garis tuh, kayak lampu pijar yang udah mau mati redup begitu tuh. Makannya dia nggak bisa pas karena kesedihan gitu. Semakin aja dokter bilang, you nggak boleh tidur telentang telungkup, nggak boleh nempel kasur. Kalau nempel kasur darahnya turun lagi. Jadi saya tidur dalam posisi duduk gitu selaku setengah tahun.
Momen, berat men. Berat tuh. Saya orang yang sangat aktif, semua di blok Tuhan. 2 meter aja gak tahu jalan kok. Berat men. Saya mau klaim, aku gak berani. Saya mau marah Tuhan, jauh daripada saya. Tuhan, kau mau apa, aku ikut, begitu. Berarti I'm ready. Kalau Tuhan sembuhkan saya, oke. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya bisa melayani dunia orang buta. I'm ready. Itu tempat kamar itu. Dindingnya saya taruh besi untuk saya pegang. Kalau jam 3 subuh kan kasihan, suruh anak istri bantu. Papa saya ke toilet, begitu. Saya udah siap gitu. Akhirnya saya dapat surat dari menteri itu ke Singapura, saya dioperasi 5 hari karantina sudah nggak bisa. Operasi 3 hari kemudian saya bisa lihat kota Singapura itu bersih 80% sampai hari ini. Saudaraku, 80%. Ini saudara ya, itu susah sekali men. Can you imagine? Hari ini, you coba tutup matamu, you cannot see everything. You punya harta, punya anak, punya cucu, you see nothing. Pokoknya dia tadi hidup. Airport gak bisa isi form, istri yang bantuin, gitu. You see nothing. Tapi saya masih, Tuhan, engkau mau apa, aku ikut. Aku ingat ayat tadi ya. Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Ibu-ibu bapak sekalian, I start my faith from zero, dari nol. Saya gak kenal pendeta. Coba dulu saya punya pendeta, Anda punya. Jadi setelah pas dari kematian itu ditinggal kembali di koskan, saya takut kalau saya mandi tiba-tiba tolaknya lari lagi keluar. Saya takut kalau saya makan tiba-tiba saya buang makanannya. Saya takut. Jadi waktu mandi selalu speak about God. Tuhan, jangan sampai keluar ya, aku takut. Mau makan, Tuhan, jangan sampai dibuang ya makanannya. Day by day I speak about God. Saya start dari nol. Kalau saya start dari puluhan tahun oleh Tuhan dengan kondisi begini, tidak layak dong kalau aku komplain sama Tuhan. Dia tolong saya sudah terlalu banyak. Too much. Masa saya harus Tuhan begini, masa saya harus tunjuk Tuhan? I don't think so. Itu rohani itu begitu. Nah, saya prihatin sekali dengan doa jemaat ini. Aku sudah ada rasa kalau doa Pak Pendeta. Mau berapa lama aku hidup dengan suami seperti ini, Pak? Tuhan kok tidak jawab saya? Lu mau Tuhan jawab apa? Matiin suami lu. Udah setua gitu gimana ubah? Seperti bambu yang sudah keras ditekuk patah itu men. Mau pakai apa? You see life. Nah, pengusaha itu life sekalipun you habis, you still alive. You masih punya lah harta sebagai tidak dulu begitu hebat, but you still alive. Kamu masih bisa berjuang, tapi kenapa kamu jadi pahit hati? Why? Karena pertumbuhan iman yang tidak konsisten, saudara. Ya, maunya oke, semua maunya Tuhan kasih everything beres. Saya mau tanya deh, kalau hidup kita semua beres, you cinta Tuhan? Saya tidak percaya. Manusia kayak kita ini. I don't believe. Hari ini lah, oke lah, kita semua serabu, masing-masing Tuhan kasih 3 triliun, bukan 3 miliar, 3 triliun. Amin betul tadi. Sekarang saya mau tanya, kalau masing-masing 3 triliun, ada nggak ibadah hari ini? Pak Andri di mana? Lagi di Singapura, cabut. Titik tadi sakit perutnya mau titik loh dia, apalagi kaya, wah titik loh dia nih. Tantanya ini di mana? Di Belanda, dari highlight rambutnya. Nanti gua ikut sobat jaya. Itu life is like that man. Coba kalau ini sudah kanker stadium kanker 4 kena ini kita ibarat ustaz udah duduk depan ajaib terus ya. Itu life itu begitu loh. You see. Maka Tuhan memberikan kita hidup itu. Ada senyum, ada nangis. Kalau senyum membuat kamu dekat Tuhan, nangis harus dekat juga loh.
Jangan nangis dan membuat kamu jauh dari Tuhan dong. Jangan dong. Tapi berapa banyak jemaat yang mengerti begitu? Berapa banyak? Berapa banyak? Hanya mau senang sama Tuhan. Kok begitu sama aku Tuhan? Berkokok terus dia. Kasihan banget hidup ini. Seolah Tuhan kita itu tidak boleh ada sesuatu kita tidak boleh lain. Harus lain semua. Apakah kita yakin semua kita minta itu pasti good for us? I don't think so. Apa kita yakin dengan kita bikin istri yang cantik minta ampun itu baik sama kita? Belum tentu. Itu istri cantik banget, kemana-mana curiga, tak dari orang, ya. curiga, darah tinggi mana, cepat mati tuh nanti. Dapat istri yang buatannya pas-pasan di depannya kubur tuh nanti. Ini bini nggak ada yang mau. Pulang jam 10 aman. Yang cantik lah itu jam 9 ini bisa dengan orang bos. Ya silah. Kalau kita pikir yang kita mau semua itu good, belum tentu men, belum tentu. For temporary you see good, but in front for 5 years in front Tuhan bilang sudah not good for you. Kita mau mengungkap kita ini orang-orang kayak kita ini nggak mau tahu. Kita ngomong untuk saya. Nanti kalau satu hari udah ketahuan, udah susah, baru ngomong lagi Tuhan. Ya. Seandainya udah berandai-andai istilah. Kadang-kadang kita ini selaku hidup sama Tuhan itu, kita itu selalu misunderstanding God. Kita curiga, kok gitu sih, kok gitu. Tuhan tak pernah perlakuan kita seperti itu. Jadi teman-teman dari dua itu, ayat firman Tuhan ngomong kok, ujian dan percobaan tidak melampaui kekuatanmu, tidak melampaui kekuatanmu. Tapi masalahnya adalah Tuhan kasih ujian yang pas itu, katakan 100 kilo. Tapi orangnya rasanya sudah 120 kilo. Ya bukan salahnya Tuhan. Tuhan kasih cuma 100, tapi dia udah rasa 200 kilo. Dia buat susah sendiri. Is it right? Kadang kita begitu tuh saudaraku. Kita itu begitu. Saya baru start khotbah lagi nih dalam 1 bulan ini. Baru mulai setelah onsite. Mulai onsite lagi. Saya ke Singapura balik untuk periksa. Kalau saya korbannya kan teriak punya, takut darahnya naik ke atas. Diperiksa baru saya mau korban lagi setelahku. Sampai kapan? Sampai saya mati loh. Ya, sampai saya mati. Sekarang 2 tahun lagi saya 60 setelahku. Ya ini ada yang lebih senior dari saya. Sampai saya mati. Bagi saya tidak pilih untuk kaya, tidak pilih untuk itu. Bagi saya hidup lurus-lurus saja, men. Lurus-lurus saja. Ya mau kaya sekaya apa, ya mau hidup saya apa, lurus-lurus saja men. Gak kurang kok. Kadang-kadang kita punya pikiran itu, kita nggak mau kalah bersaing dengan teman begitu. Nah ini teman-teman daerah sini nih, ayo aku tanya, you punya mobil 5.000 cc, 5.000 cc itu di Jakarta mau jalan kemana bos? Mau balap di mana? Banyak lubang, banyak polisi tidur, bisa kan? Pakai itu yang bisa terbuka lagi di atasnya. Keluar, pulang hitam 9 nih. Iya kan? Karena kita ingin supaya teman kita lihat aja, jujur kan? That's right. Kamu tidak begitu pun tidak apa-apa, tapi untuk belajar begitu tuh tidak mudah. Tidak mudah. Temanmu rumah 5.000 meter, Om Albert sudah 10.000 meter, anaknya dua di Amerika. Kapan turun 10.000 meter? Kamar mandi 4, 5, 10. Emang mandi sekali bos? Enggak juga kan men. Paling tidur 4 kali 6. Oh Abel punya kamar tuh, ada golfnya, mini golf. Mandi main golf, mas angin bos. Itu permainan kita semua itu ya. Permainan kita semua. Padahal life tidak harus selalu seperti itu kok. Istilah, tadi ibu-ibu itu bisa bantu orang susah itu, that is life. You share with others. Kadang-kadang kita ini selaku I and you sama aja loh men. Jangan pikir pendeta itu enggak bayar. Pendeta arogansi kan pendeta sama aja. Tapi berapa? 2.000, aku udah lebih. Gereja mau apa? Sewa, aku permanen. Sama aja. Gengsi dan gengsi jemaat sama aja. Enggak ada human itu kayak gitu. Penderitaan itu melahirkan keteguhan. Keteguhan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan.
rasakan pusing dengan satu ilustrasi yang good, berharap you dengan sumber hidup. Kerang mutiara, you know apa itu kerang mutiara? Ibu-ibu suka itu mahal dan itu. Saya punya teman peternak kerang mutiara, you know how? Itu kerang itu seraku, bukan tiba-tiba ada mutiara, enggak loh. Udah dipelihara, mereka akan masukkan ke kerang itu sejenis pasir. Jadi pasir itu masuk ke dalam badan dia. Waktu masuk ke dalam badan dia itu nempel, gak enak, gak suka dia itu benda asing tuh. Sekali sehari 2 hari dia gak suka. Lama-lama dia pakai air liurnya nutupin benda asing itu. Tetap aja benda asing. Sampai sekian lama itu air liur sudah mengental barang itu sampai bukan benda asing lagi, sampai menjadi diri sendiri. Itu baru muncul namanya kerang mutiara. Itu lewat kesulitan loh, tantangan, tak bisa terima ini benda asing ini. Dia tutup dengan air liurnya, one day become kerang mutiara. Kan tidak jadi, tiba-tiba jadi. Kamu ingin menjadi mutiara ya Tuhan, tapi tidak mau pass through kesulitan, tantangan. Gak pernah jadi, men. Tak terjadi. Aku ini alat peraga di tangan Tuhan. Kalau saya mengajar sekolah minggu, Daud Goliat pakai boneka, alat peraga. Itu alat peraganya saya. Anak-anak sekolah minggunya jemaat yang membuat peraga itu Tuhan Yesus. Supaya lihat di balik diri saya di belakang itu, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih hidup. Tuhan still working selaku untuk kita, untuk iman kita bisa growing dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi. Itu tidak sama. Air matamu dengan air mataku tidak sama. Mungkin air matamu sudah masuk ke dalam, you nangis pun orang lain nobody understanding you. Suami pun istri pun tidak mengerti engkau. Tapi remember khotbah hari ini, God understanding you. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara lihat diri kita masing-masing. Pertumbuhan rohani tidaklah segampang yang kita pikir. Ketika seseorang rohani ini makin tinggi, bisa itulah ujian dan pencobaan makin besar. Jangan lupa ketika Tuhan Yesus di padang gurun, dalam puncak-puncaknya rohani dalam doa puasa, dalam puasa itu justru disitulah setan mencobai dia. Teguhkah kau iman dengan semua kau hadapi hari ini, saudaraku? Sanggupkah kau bertahan melihat bagian-bagian yang berbeda? Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu baik, tak pernah tinggalkan kita, never, tak pernah tinggalkan kita. Doa sebentar masing-masing. Bulu yang terkulai tak pernah dia patahkan. Orang yang sudah jatuh, Tuhan tidak biarkan dia tergeletak. Yang menakutkan adalah hatimu pahit sama Tuhan. Itu tragedi rohani. Terkadang teman-teman hanya melihat kita tersenyum, penampilan baik, everything is okay, tapi mereka tidak memahami dalam hati kita menangis. Nobody understanding us, tapi Tuhan mengerti. Itu cukup bagi kita. Makasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Biar firman ini berbicara ke dalam hati kami yang paling tahu, dalam pertumbuhan rohani kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Mantapkan pekerjaan tangan kami Tuhan, bahwa kami dekat salib-Mu Tuhan, hidup seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap juru selamat kami. Sekalipun daging kami, tulang kami habis lenyap, tetap Tuhanlah segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.